Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Cerita Wanita dan kita masih lanjutkan lagi perbincangan kita masih dengan kakak cantik kita, ada Kak Erlinda. Ini kita sudah ada di mobil Kak Erlinda nih pemirsa menuju tempat kopi kita nanti ya Kak. Betul. Kita lanjutin lagi nih Kak. Tadi kan kita udah ngobrolin nih gimana pekerjaan Kakak tuh sebagai di staf kepresidenan. Nah kan Kakak fokus banget nih sebagai aktivis pemerhati perempuan dan anak. Nah untuk riwayat pendidikannya sendiri ini sebenarnya apa sih Kak? Pastinya banyak yang penasaran juga ya, dan nggak percaya beneran waktu itu ambil fisika. Iya betul, ambil fisika. Terus juga memang senang banget tentang apa sih, bagaimana seorang sumber daya manusia tuh ya, atau personality seseorang. Artinya ilmu psikologi itu kan bisa menjawab semuanya. Nah, psikologi itu kita tahu ada psikologi pendidikan, psikologi anak dan sebagainya. Nah, jadi sewaktu di Jerman tuh senang banget mempelajarin hal tersebut, ya kan? Apalagi memang backgroundnya pendidikan, dilanjut ke master pendidikan juga, tapi memang master pendidikannya ngambil di Universitas Negeri Jakarta. Iya, sorry banget ya, minta maaf tadi bunyi alarm, sebenarnya itu untuk kode bahwa kita sudah boleh untuk meng-cut. Kita punya ada time tracker di mana memang ada kantor staf presiden tuh ada jam waktu untuk masuk secara, karena kan kita keren ya, kita boleh kerja tuh remote area, artinya ada WFH, ada WFO, tapi kita harus waktu kerjanya itu ada secara digital, ada secara teknologi. Oh, untuk time trackernya ini dimulai waktu pada saat pandemi atau memang dari awal Kakak? Dari awal sudah ada sih, tapi pandemi jadi dioptimalkan. Jadi betul-betul akhirnya memang kita tahu kan teknologi informasi itu Pak Presiden memang selalu mengedepankan. Nah, namun karena pandemi itu ada nilai positif juga, akselerasi dari teknologi informasi itu menjadi yang percepatannya tinggi untuk kita gunakan di dalam banyak hal. Jadi lebih efektif gitu lebih ya? Efektif, termasuk juga apalagi Pak Presiden kan memang selalu mengarahkan untuk semua itu kayak digital ya. Apalagi mungkin pernah dengar nggak kamu ada yang namanya Dilan, ya kan? Digital ini bukan melayani. film ya? No, digital melayani artinya semua bisa kita lakukan sampai terjadi kita tahu pandemi COVID itu kan ada namanya telemedicine. Kenapa? Karena kalau nggak pakai telemedicine kayaknya sangat sulit ya untuk banyak masyarakat waktu itu hanya boleh di rumah saja. Nah, oleh karena itu sebenarnya mungkin pelajaran positif dari COVID ini tadi ya, akselerasi terhadap dunia teknologi informasi. Iya, jadi semakin maju dan semakin optimal. Oke, jadi kita kembali ke topik tadi nih. Tadi kan sempat ke distract tuh karena ada time trackernya ya Kak. Nah, untuk riwayat pendidikan Kakak tadi kan udah cerita agak kaget ya pemirsa, dari fisika dan sekarang fokus untuk melihat perempuan dan anak. Sebenarnya yang menginspirasi Kakak itu siapa sih? Atau memang karena suka aja emang dari dalam diri sendiri atau seperti apa Kak? Iya, karena dulu kami kan 6 bersaudara, 3 perempuan 3 laki-laki. 3 perempuan kami itu dari kecil memang selalu dibilang tuh Charlie Angels ya. Tapi dulu bukan Charlie Angels ya. Artinya anaknya Pak Rojak tuh emang ini ya, selain cantik katanya waktu itu ya, tapi iya kalau ganteng beda ya. Nah itu kita sangat peduli, sangat peduli dengan di lingkungan sekitar, dan memang orang tua juga sangat-sangat mengajarkan hal tersebut. Ya sudah dari kecil seneng banget tentang hal seperti itu, dan kalau ada yang mohon maaf ada yang ngerjain seseorang yang jadi zolim itu kayaknya kita tuh yang mau duluan gitu ya, ngebantu. Yes. Gitu ya. Sampai akhirnya di Jerman itu ada seorang ibu WNI yang dia nyaris mengalami gangguan jiwa yang sangat luar biasa lah, mentalnya terpuruk. Kasihan sekali hanya karena terpisah oleh anaknya akibat bercerai. Terus karena suaminya itu adalah warga negara asing, dan anaknya akhirnya kan boleh dikatakan bersama ayah kan. Nah, disitulah pertama kali betul-betul advokasi untuk perempuan di luar negeri ya, di kota Berlin, Jerman, bersama teman-teman yang keren lah ya, advokat di sana. Kita untuk
mengadvokasi supaya sang ibu boleh ketemu sama anak, karena kan kasihan ya, masa seorang ibu nggak boleh ketemu anak sih hanya gara-gara Iya. perceraian begitu. Karena hubungan mungkin suami istri bisa berpisah, tapi anak itu kan nggak ada kata pisah dengan orang tuanya ya, Kak, ya. Betul. Nah, iya, kalau berbicara tentang pendidikan, tadi kakak bilang di Berlin, kakak juga sekolahnya di Jerman gitu ya, dan lanjut juga balik ke Indonesia itu ambil fisika ya, Kak ya? Ambil master pendidikan. Master pendidikan. Yes. Ya, master pendidikan. Ini kenapa nggak ada apa namanya ya, Kak? Ambil pendidikan itu seputar psikolog atau sejenisnya? Iya. Kenapa? Jadi emang inginnya itu waktu balik ke Indonesia, artinya waktu di Jerman mempelajari ilmu tersebut, apalagi di sana di Jerman itu ada namanya kayak semacam kursus singkat ya untuk para perempuan, untuk para ibu-ibu, para ibu rumah tangga, tuh keren sekali. Termasuk juga ada yang namanya semacam Ausbildung ataupun yang khusus untuk dia tidak harus master, tapi dalam waktu misalnya 1 atau 3 tahun itu termasuk juga kecantikan, termasuk juga penguatan dalam ilmu yang lain. Nah, memang kalau untuk psikologi itu memang harus karena satu jenjang ya, karena dual ataupun karena degree dan sebagainya. Pada waktu itu sih sebenarnya ingin balik ke Indonesia ambil psikologi, tapi karena psikologi itu rumpunnya tidak harus S1 kan. Nah, itu yang mengakibatkan ya udah deh ambil master pendidikan aja, karena di situ juga ada mata kuliah tentang psikologi pendidikan juga kan dalam satu mata kuliah. Jadi gak apa-apa juga, tapi saya punya sahabat teman-teman psikolog di UI, di situ juga ada program-program singkat untuk bagaimana ilmu psikologi itu seperti apa dan sebagainya, dan betul-betul terbantu karena teman-teman saya itu orang-orang pakarnya psikologi ya, yang kita bisa lihat di layar TV tuh belajar langsung sama mereka. Nah, itu jadi kayaknya learning by doing tuh jauh lebih dahsyat gitu. Walaupun memang kita harus tetap sih di jenjang-jenjang pendidikan S1, S2 atau S3 ya. Tapi sebenarnya pemirsa nggak diraguin lagi sih, nama Kak Erlinda tuh memang udah gede di Komisi Perlindungan Anak juga sebelum akhirnya Kak Erlinda pindah nih sebagai staf di KSP. Nah, kalau berbicara tentang yang sebelumnya nih Kak di KPAI ya, nah kalau di KPAI sendiri tuh ada nggak sih Kak pengalaman yang paling menarik yang mungkin sampai hari ini tuh nggak bisa lupa? Iya, ada. Di mana jam 3 subuh, namanya menjelang subuh, masih ada di Pelabuhan Tanjung Priok waktu itu ya. Dan luar biasa karena kami dibantu oleh teman-teman media yang dalam tanda kutip seperti kayak dia tuh informan kita gitu, yang menginformasikan bahwa patut diduga ada puluhan anak-anak kita itu dipekerjakan sebagai TPPO, artinya sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Itu luar biasa, yang amazing menurut saya, karena baru pertama kali itu harus begadang sampai menjelang subuh, dan itu awal dalam satu kasus yang besar, tambah lagi juga di pelabuhan ya, boleh dikatakan yang jarang sekali lah untuk hal-hal seperti itu. Dan yang paling betul-betul berkesan, kerjasama kita bersama teman-teman media, bersama teman-teman pihak kepolisian dan sebagainya, itu disitulah ya kita terjadi chemistry, di mana terlihat bagaimana para pihak kepolisian yang betul-betul perspektif anak ataupun punya kemampuan terhadap tadi pengarus utama hak anak itu terlihat seperti itu. Dan bersyukur, mungkin blessing buat kami pada waktu itu juga memang di Polres Pelabuhan memang perspektif anak itu blessing buat kami, karena kan nggak semua seperti itu ya. Apalagi kita tahu unit PPA itu unit kecil di institusi Polri. Oleh karena itu, nah ini tadi blessing dari Undang-Undang TPKS nih, karena Undang-Undang TPKS sudah disahkan, dan ini tantangan untuk Polri ya, mitra kerja kita, untuk lebih profesional, apalagi presisinya mereka. Nah, kita salut bahwa inisiasi dari Pak Kapolri menaik kelaskan dari unit PPA menjadi Direktorat PPA. Nah, ini untuk menjawab tantangan
yang saat ini terjadi pada dunia perlindungan anak khususnya ya, termasuk perempuan, jadi perempuan dan anak. Nah, Kak Erlinda, kan undang-undang TPKS ini akhirnya sudah disahkan. Ini kabar yang sangat menggembirakan kita ya, dari segala perjuangan selama ini. Nah, kalau kita berbicara untuk pengesahannya ini sendiri pun itu sangat rumit ya Kak, bisa dikatakan. Nah, saat ini untuk pemerintah sendiri, menurut Kakak, apakah memang sudah memberikan perhatian cukup besar kepada para korban ataupun kasus-kasus yang semacamnya? Iya, memang kalau pemerintah sudah memberikan perhatian yang besar dan kita juga bersyukur dengan hal tersebut. Oleh karena itu, saya di kantor staf presiden ini suatu berkah ya, blessing buat saya secara pribadi dan pasti juga masyarakat. Mengapa? Karena di situ betul-betul apa yang menjadi telaah kita, pemikiran kita, dan kita memberikan dukungan kepada Pak Presiden dan Wapres bagaimana tentang menyiapkan hal itu semua, dan kita tahu ada dari 5A kayak arahan Presiden seperti itu. Dan jadi harapannya sih dengan undang-undang TPKS ini betul-betul bisa pencegahannya karena dari hulu ke hilir ya, dan yang pasti juga penanganan terhadap mereka yang terkena kekerasan seksual ini betul-betul diberikan tidak hanya haknya, tapi juga keadilan dan rehabilitasi pastinya. Dan kita berharap memang semoga dengan adanya undang-undang TPKS ini juga kasus-kasus bisa semakin cepat ditangani dan juga kasus-kasus bisa semakin berkurang, dan para pelaku dan predator-predatornya itu juga kalau boleh jangan sampai ada lagi deh, gitu ya Kak. Iya. Meskipun itu sampai sekarang kayaknya nggak susah ya kalau dibilang nggak ada, tapi ya berkurang gitu ya. Pastinya mengurangi dan kita lebih baik mencegah ya. Oke, ya Kak Erlinda, nanti kita lanjutkan lagi ya perbincangannya. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Cerita Wanita.